Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertanyalah sekarang ini pada diri Anda masing-masing, dan saya juga bertanya pada diri saya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Rumuskan satu kata. Apa sesungguhnya tujuan hidup kita, hidup saya, hidup Anda? Saya menemukannya karena saya sudah merenungkannya. Satu kata bagi saya adalah bahagia. Bahagia. Kemudian saya membayangkan kebahagiaan itu semacam apa ya? Banyak rumusan dan arti atau maksud seseorang mengatakan aku ingin hidupku bahagia. Ada seorang yang berpikir bahagia itu segala kepenuhan material duniawi tercukupi. Bahagia itu tidak punya musuh. Bahagia itu apa yang diinginkan tercapai. Bahagia itu kalau kariernya sampai mentok. Bahagia itu kalau usahanya berjalan lancar. Bahagianya itu kalau saya tidak kehilangan seseorang dari sekitar saya, orang-orang yang saya sayangi, dan aneka hal. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja Anda dan saya masing-masing sekarang ini membayangkan, nek aku hidup bahagia itu apa ya? Saya menemukan begini dalam permenungan saya, bukan hari ini, tetapi terus-menerus saya pertanyakan tentang kebahagiaan hidup saya, sehingga saya selalu mengatakan dan mengajak setiap orang untuk merayakan hidup. Ayo kita rayakan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kebahagiaan saya mudah-mudahan konsisten dan terus saya hidupi adalah mengalami setiap hari bahwa Allah itu begitu hidup dalam setiap peristiwa yang saya alami. Tuhan itu sahabat, Tuhan itu teman, Tuhan itu memberi kekuatan, Tuhan hadir, Tuhan membuat mukjizat, Tuhan menyelesaikan perkara dalam, ingat, jatuh bangun kehidupan saya. Tidak selalu manis pengalaman kehidupan, jatuh bangun. Dan yang kedua yang membuat saya bahagia adalah saya itu orang yang punya pengarep-arep, punya pengharapan, punya keyakinan bahwa ketika saya mengalami proses tertentu dalam kehidupan yang disebut pergumulan, Allah itu menyiapkan hadiah. Allah itu menyiapkan kegembiraan. Allah itu menyiapkan berkat yang akan saya terima. Dan berkat yang terbesar adalah mahkota kehidupan surga. Amin. Anda setuju? 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 Mantap, tepuk tangan bagi Tuhan. Yo men olahraga tangannya. Kebahagiaan dua hal menurut saya. Mudah-mudahan Anda juga bisa belajar bersama saya. Satu, mengalami Allah yang terus hidup, bukan Allah sebagai paham, bukan Allah sebagai ajaran, bukan Allah sebagai penurun peraturan, bukan Allah sebagai yang punya kitab. Tetapi Allah yang dialogal, yang saya bisa berbicara. Allah yang ketika saya jatuh, Allah tahu, Allah ada di situ dan Allah sedang menolong. Allah yang terus hadir dalam pergumulan. Nah, catatannya adalah saudari-saudara, banyak orang di antara kita yang tidak mau mengalami proses pergumulan di mana Allah hadir di situ untuk mencapai kegembiraan dan kebahagiaan. Inginnya seperti orang selalu mengatakan serba segera. Segera bahagia, entah apa ukurannya. Aku ingin punya mobil, aku ingin segera punya mobil. Aku punya warisan, aku akan menjual warisanku. Segera, tanpa proses. Aku ingin keluargaku sejahtera dan aku bekerja di kantor pemerintah yang basah katanya. Maka aku akan citing-citing. Aku akan ambil sana sini untuk kesejahteraanku dan keluargaku. Tidak mau mengalami
proses pergumulan di mana Allah sesungguhnya hadir di dalamnya dan memberkati. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang kemudian. Itu pepatah. Dan menurut saya pepatah yang benar ya. Maka saudari-saudara, mari kita sekarang masuk pada pengalaman para murid. 3 murid, Yohanes, Yakobus, dan Petrus diajak oleh Tuhan naik ke gunung yang tinggi. Di sana Tuhan Yesus berubah wajah menjadi terang dan dikatakan tidak ada orang yang bisa mengelantang pakaian putih sampai secemerlang itu. Dan para murid melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Kenapa Musa dan Elia? Karena 2 nabi ini yang diyakini akan mengikuti dan menyertai Al-Masih yang datang ke dunia. Maka Musa atau Elia, bukan Yeremia, bukan Mika, bukan Yeskiel, tetapi Musa dan Elia. Dan saking bingungnya, saking bahagianya, Petrus mengatakan kepada Yesus, demikian Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Hebat ya. Dan apa kira-kira reaksi Yesus? Kecewa. Kenapa kecewa? Bocah iki dorong mudeng. Para murid ini tidak mudeng. Sing digoleki mung kegembiraan, sukacita, kebahagiaan tanpa mau berproses. Itulah kenapa setiap kali Anda baca Injil, ketika Yesus membuat mukjizat, Yesus kemudian melarang mereka untuk menceritakan, loh kenapa dilarang Romo? Belum saatnya. Yesus sedang mempersiapkan para murid sehingga pada saatnya mereka tahu dan paham bahwa kemuliaan, bahwa sukacita kekal, bahwa hidup surgawi, bahwa kesejahteraan damai sejahtera itu diraih oleh seseorang melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Nah, para murid belum siap. Nyatanya ketika Yesus mau mulai bercerita tentang wafat dan kebangkitan, tentang derita dan wafatnya nanti, mereka sudah menolak itu, belum siap. Mereka ingin seperti di Gunung Tabor. Tuhan, betapa bahagia kami di tempat ini. Aku bikinkan kemah ya, kita nggak usah turun ya. Kita di sini saja seterusnya. Ada engkau, ada Elia, ada Musa. Wow, menggembirakan sekali. Nah, kalau Anda niteni baik di Injil Markus maupun Matius juga Lukas, sesudah peristiwa Gunung Tabor, bab-bab berikutnya Tuhan mulai berbicara tentang bahwa anak manusia harus menderita, dibunuh, wafat, dan hari ketiga dibangkitkan. Tuhan akhirnya menyiapkan para murid supaya siap bahwa kebahagiaan yang menjadi cita-cita kita masing-masing diraih melalui pergulatan dan pergumulan setiap hari. Amin. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Susah-susah dahulu, sakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia. Saudari-saudara, saya ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama, saya ingin menyatakan dan meneguhkan supaya kita menjadi orang yang tough, yang kuat dalam pergulatan dan dalam pergumulan hidup. Yaitu
bahwa setiap pergumulan mempunyai nilai iman, saudari-saudara. Tentu saja pergumulan perkara yang mana bukan karena kesembronoan dan kemalasan kita, tetapi yang nyatanya aku mengalami. Nyatanya aku sudah mendidik anakku dan memelihara anakku dengan baik. Dia sakit sekarang. Nyatanya aku sudah bertekun dan mempersembahkan dalam doa usahaku. Kok ada pandemi sehingga harus bangkrut. Nyatanya aku sudah sungguh-sungguh mencintai pasangan hidupku, tetapi nyatanya harus pisah. Saya juga tidak tahu karena apa. Tetapi kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan itu pada Tuhan, dan nyatanya tetap ada perkara, ada pergumulan. Kalau kita ada di situ mengalami itu, yakinlah bahwa apa yang sedang kita gumuli ada berkat di sana. Apa yang sedang kita gulati, Tuhan menyiapkan berkat di sana. Dan pergulatan itu punya nilai value iman kekristenan kita. Karena Tuhan bangkit juga melalui derita, salib, dan wafat. Ini poin pertama. Maka poin kedua, saya mengajak Anda hari ini, saat ini, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini, sungguh-sungguhlah mempersembahkan pergulatan hidup kita masing-masing pada Tuhan. Jangan membatin Tuhan Maha Tahu, lalu Anda tidak pernah bercerita dan tidak berdoa. Berceritalah pada Tuhan, Tuhan, saya itu ingin bahwa anak saya memang sungguh dapat pasangan yang seiman. Dan saya telah memberi teladan dan menanamkan kepada mereka tradisi iman kami. Saya tidak mau bahwa anak saya kalau minggu tidak ke gereja, selalu saya ajak. Saya paksa Tuhan. Saya ingin bahwa ia nanti bertumbuh di dalam iman kepadamu. Tuhan, sudilah Engkau mengabulkan permohonan saya ini. Ada doing something dong. Ada sesuatu yang aku lakukan untuk menjadi teladan, untuk menjadi pantas ditiru, untuk mewariskan sesuatu tertentu iman kepada anak-anak kita atau kepada siapapun ketika kita memohon supaya pergulatan ini bernilai. Maka saudari-saudara, poin yang pertama itu perjuangan itu bernilai. Yang kedua, kita persembahkan perjuangan kita masing-masing kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tidak ada yang instan. Yang instan itu pasti hasilnya tidak baik. Konon kebanyakan mie instan itu tidak sehat untuk tubuh kita. Semua harus proses. Maka yang ketiga, ketika nyatanya kita bergulat terus-menerus, jangan pernah lelah untuk mempersembahkan itu pada Tuhan. Amin. Berkat untuk Anda yang hadir di sini maupun Anda yang di rumah bersama keluarga. Ayo, kaf di hadapan Tuhan dan mempersembahkan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.